Oke, mari kita buka mata. Karena hari ini, dunia sedang diatur ulang. Dan yang menarik tuasnya bukan diplomasi, tapi energi. Ya, energi, bahan bakar kehidupan modern. Dan di balik pipa gas, kapal LNG, dan sumur minyak itu, ada permainan kekuasaan yang jauh lebih kotor dari yang kita bayangkan. Di tengah semua ini, muncul satu nama yang kembali menjadi headline, Scott Bessent. Si tangan kanan Washington yang kini berperan seperti sutradara global dalam drama ekonomi terbesar abad ini. Dan perintah terbarunya sangat jelas. Jepang, hentikan semua pasokan energi dari Rusia. Sekarang juga. Kedengarannya seperti langkah moral melawan ekonomi Putin. Jangan tertipu. Ini bukan tentang moralitas. Ini tentang bisnis. Bisnis Amerika. Mari kita bongkar satu persatu. Sejak perang dagang dengan China dimulai beberapa tahun lalu, kompleks energi Amerika, dari perusahaan minyak raksasa hingga produsen LNG, mulai keteteran. Ketika Beijing menutup pintu impor energi dari Amerika, perdagangan senilai miliaran dolar tiba-tiba menguap jadi nol. Nol batu bara, nol minyak mentah, nol LNG. Pasar terbesar mereka lenyap dalam semalam. Dan bagi industri energi yang hidupnya bergantung pada selisih harga setipis 50 sen per barel, kehilangan pasar itu sama saja dengan bencana. Harga minyak jatuh, margin anjlok, sementara OPEC malah menaikkan produksi. Dan China, mereka dengan tenang beralih ke Rusia, membeli energi murah dengan kontrak jangka panjang. Jadi apa yang dilakukan Washington? Mereka mulai menekan sekutunya sendiri. Dan Jepang jadi target pertama. Bessent tahu, Jepang tak bisa hidup tanpa energi impor. 90% kebutuhan energi mereka berasal dari luar negeri. Gas, minyak, batu bara, semua. Dan di antara itu, 9% pasokannya berasal dari Rusia. Pasokan penting yang menjaga pabrik Toyota tetap menyala, dan rumah tangga di Tokyo tetap hangat di musim dingin. Tapi kini, di bawah tekanan Amerika, Jepang dipaksa memutus kontrak itu. Masalahnya, kontrak jangka panjang dengan Rusia bukan sekadar angka di kertas. Jika Jepang melanggar sepihak, dendanya bisa mencapai miliaran dolar. Dan yang lebih parah, mereka akan kehilangan stabilitas energi yang selama ini jadi tulang punggung industri mereka. Namun Bessent tak peduli. Bagi Washington, ini bukan soal Tokyo, tapi soal Houston. Tempat industri energi Amerika berdarah-darah karena kehilangan pasar. Mereka ingin menggantikan Rusia di pasar Asia dengan menjual LNG Amerika ke Jepang dan tentu saja dengan harga lebih mahal. Dan disinilah kepanikan dimulai. Sumber dari Wall Street mengatakan, tekanan Bessent ke Jepang bukan hanya soal Rusia. Ini bagian dari grand plan untuk menyelamatkan industri minyak Amerika dari kehancuran. Kalau perlu, sekutu sendiri pun dikorbankan. Bayangkan, negara yang selama puluhan tahun jadi simbol ekonomi efisien dan teknologi maju, kini dipaksa memilih antara loyalitas geopolitik atau kelangsungan industrinya. Jika Jepang menuruti perintah Washington, biaya energi mereka bisa naik 2 kali lipat. Artinya, manufaktur Jepang yang sudah tertekan oleh tarif Amerika dan kompetisi Cina bisa kolaps sepenuhnya. Mari kita jujur, ini bukan kerjasama, ini pemerasan yang dibungkus diplomasi. Amerika menyebutnya solidaritas sekutu. Tapi faktanya, ini adalah bentuk kolonialisme ekonomi gaya baru. Dan kalau Jepang jatuh, siapa yang diuntungkan? Ya, Amerika. Mereka akan menagih semua kontrak LNG baru itu. Dengan dolar, bukan yen. Sementara itu, Rusia santai saja. Mereka tahu bahwa untuk setiap kapal LNG yang tidak diterima Jepang, China siap menampungnya dengan senyum lebar. Karena dalam perang ekonomi ini, Beijing tahu satu hal yang tidak dimengerti Washington. Energi murah adalah senjata paling kuat di abad ke-21. Dan sekarang mari kita lihat ke Eropa. Sementara Asia bergulat dengan dilema energi, Prancis baru saja terjun ke krisis keuangan yang paling berbahaya sejak era utang Yunani. Standard & Poor's menurunkan peringkat kredit Prancis dari A+ menjadi A-. Artinya Prancis resmi masuk ke dalam klub negara dengan utang tinggi dan ekonomi goyah. Kenapa ini penting? Karena Prancis adalah mesin kedua Uni Eropa setelah Jerman.
Jika Prancis limbung, seluruh zona euro ikut terguncang. Rasio utang mereka kini mencapai lebih dari 114% dari PDB, dan bunga yang harus dibayar mencapai 67 miliar euro per tahun. Uang sebesar itu tidak lagi mengalir ke industri, melainkan ke tangan para kreditur. Macron boleh bicara tentang reformasi ekonomi, tapi pada kenyataannya, Paris sedang berjalan di tepi jurang fiskal. Dan yang membuat situasi makin gila, semua ini terjadi ketika Eropa masih membakar miliaran euro untuk perang proksi di Ukraina. Jadi siapa yang sebenarnya menanggung biaya perang itu? Ya, rakyat Prancis lewat pajak dan inflasi. Dan disinilah ironi besar Eropa terlihat jelas. Mereka berbicara tentang moralitas melawan Rusia, tapi mereka sendiri sedang tenggelam dalam utang karena mengikuti strategi energi yang gagal total. Ketika gas Rusia berhenti mengalir, mereka beralih ke LNG Amerika dengan harga 2 kali lipat. Jadi sementara Washington menepuk dada sebagai penyelamat demokrasi, mereka diam-diam menagih tagihan energi yang membengkak. Kita melihat siklus yang sama di mana-mana. Amerika menciptakan masalah, lalu menjual solusi yang lebih mahal. Dan dunia terus membayar harga dari kesalahan strategi mereka. Sekarang, mari kita bergeser ke selatan, ke Australia. Negara yang selama ini dikenal dengan pantai, kanguru, dan tambang mineralnya, kini menjadi pion berikutnya dalam papan catur energi global. Trump, yang kembali memainkan peran politik besar di Washington, menekan Canberra untuk mempercepat proyek tambang tanah jarang mereka. Tujuannya jelas, menggantikan China sebagai pemasok utama mineral penting untuk industri teknologi Amerika. Kedengarannya heroik? Tidak juga. Masalahnya, 91% proses pemurnian tanah jarang dunia masih dikuasai China. Artinya bahkan jika Australia menggali semua mineralnya hari ini, mereka tetap harus mengirimnya ke China untuk dimurnikan. Tanpa China, tanah jarang itu hanya tumpukan batu mahal. Jadi, langkah Amerika ini seperti mencoba membuat roket tanpa bahan bakar. Trump mungkin bisa menggertak dunia lewat pidato dan ancaman tarif, tapi ia tidak bisa mengubah fakta bahwa China masih menguasai rantai pasokan global. Dan yang lebih ironis, untuk menyelamatkan industri Amerika, Washington kini meminta bantuan dana publik untuk berinvestasi di perusahaan tambang Australia. Dengan kata lain, pajak rakyat Amerika dipakai untuk membangun tambang di benua lain, sementara industri di dalam negeri mereka sendiri sedang sekarat. Ini bukan strategi, ini kepanikan yang dibungkus propaganda. Jika kita tarik garis besar dari semua ini, satu hal menjadi sangat jelas. Amerika tidak lagi memimpin dunia lewat kekuatan ide, tapi lewat tekanan ekonomi dan rasa takut. Mereka mengendalikan sekutu lewat tarif, memeras pasar lewat dolar, dan menekan negara lain lewat ancaman sanksi. Dan dunia kini mulai sadar. Washington bukan lagi penyelamat, melainkan pedagang energi yang panik, mencoba menjual minyaknya ke siapapun yang masih mau membeli. Kita sedang hidup di masa di mana perang tidak lagi memakai peluru, tapi memakai energi. Dan di tengah kebisingan propaganda, hanya ada satu kebenaran sederhana. Yang punya pasokan energi murah, dia yang menang. Dan hari ini, pemenang itu bukan Amerika. Jadi, saat Scott Bessent berteriak dari Washington, memerintahkan Jepang untuk berhenti membeli energi Rusia, dunia menatap dengan geleng kepala. Mereka tahu, ini bukan tentang Rusia. Ini tentang Amerika yang takut kehilangan pengaruhnya. Ini tentang ekonomi yang kehabisan napas. Dan ini tentang sebuah kekaisaran yang sedang menua, menolak mengakui bahwa era dominasi energinya sudah berakhir. Pertanyaannya sekarang, berapa lama sekutu-sekutu Amerika akan terus menuruti perintah itu sebelum mereka sadar bahwa mereka sedang membayar harga yang tidak seharusnya mereka tanggung? Dunia sedang berubah, dan perubahan ini tidak datang lewat diplomasi, tapi lewat tagihan energi yang jatuh tempo. Kita semua sedang menonton, dan sejarah sedang menulis ulang siapa yang benar-benar berkuasa di abad ini. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe, biar nggak ketinggalan konten lain seputar geopolitik, teknologi, dan krisis global. Dan seperti biasa, kalau kamu pikir video ini penting dan membuka wawasan baru, jangan cuma disimpan sendiri.
Bagikan, biar makin banyak yang melek. Terima kasih. Sampai jumpa di halaman berikutnya.